Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Kita berjumpa kembali. Buat sahabat-sahabatku yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, yang lagi kerja, dan yang sedang mencari nafkah, mudah-mudahan kita semua selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pengen cepat nikah ya semoga cepat dapat jodohnya yang terbaik. Oke sobat, ini saya barusan habis ngasih makan kacer, habis ngeganti pur nih. Dan kebetulan banget saya jadi teringat mengenai masalah pur ini. Banyak sobat-sobat kita yang berkomentar menanyakan masalah pur ini ya. Ada yang tanya, "Om, pakai pur apa? Om, pur apa sih yang bagus? Om, pur apa yang cocok dan bagus?" Nah, ini saya jadi keingetan nih, dan ingin coba kembali membahas tentang pur untuk kacer. Oke, kita ngopi dulu lah supaya ngedongengnya itu lancar. Oke sobat, ini di depan saya ada 3 warna pur atau 3 varian, 3 rasa. Rasa stroberi, rasa coklat, dan rasa melon. Wah, bercanda ya. Jadi ini purnya ada yang warna merah dengan kandungan protein rendah 16%. Ada yang kuning dengan protein 18%. Dan ada juga yang hijau, proteinnya ini 19%. Nah, jadi begini. Pur itu semuanya juga bagus. Semuanya baik untuk kacer. Tentunya ada vitaminnya, bahkan banyak lagi. Ada mineralnya, proteinnya, lemak, ada seratnya, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan pakan burung kacer. Jadi pabriknya tersebut nggak asal-asalan. Sebelum pabrik pur mengeluarkan produknya atau mengeluarkan purnya untuk dipasarkan, tentu pabriknya itu melakukan tahapan penelitian terhadap berbagai kandungan makanan burung. Jadi para ahli nutrisi itu membuat resep terbaik untuk mengeluarkan produknya supaya bisa diberikan untuk burung kacer kita. Jadi sebelum pur ini diproduksi, pabrik itu meneliti terlebih dahulu. Meneliti kondisi-kondisi burung kacernya itu. Meneliti suhu si tempat kacer itu berasal. Kacer itu kan ada yang bertempat tinggal dari daerah yang suhunya panas, ada yang berasal dari daerah yang suhunya dingin. Jadi memahami dulu karakter kacernya juga. Ada yang fighternya itu tinggi, ada yang fighternya itu rendah, kan gitu. Jadi pur ini diproduksi dibuat sesuai kondisi kacer, sesuai kebutuhan si kacernya. Contohnya begini. Kenapa pabrik pur mengeluarkan pur yang kadar protein rendah? Karena sebelumnya itu para pakar burung itu sudah melakukan tahapan penelitian. Jadi pasti ada kondisi burung yang dimana si kacer itu kondisinya itu mudah gemuk atau kegemukan atau kondisi obesitas. Makanya itu pabrik itu mengeluarkan pur yang kadar proteinnya rendah. Nah, karena itu mungkin itu lebih cocok karena kacer yang gemuk. Jadi untuk masalah pur ini, pur apa yang harus diberikan untuk kacer kita masing-masing itu bukan dilihat dari seberapa mahal harganya. Kalaupun pur mahal, kalau nggak cocok dengan kacer kita ya percuma. Tetap saja kacernya tidak akan jadi bagus. Tapi walaupun harga murah, kalau sesuai pur yang diberikan itu sesuai dengan kondisi kacernya, sesuai dengan kebutuhan kacernya, itu pasti cocok. Bahkan bisa jadi bagus kacer kita itu. Jadi itulah sebenarnya kita itu harus pahami dulu kondisi kacernya kita masing-masing. Apakah kondisi kacernya obesitas atau tidak. Kemudian memahami karakternya juga. Tinggi atau rendahnya tingkat fighternya. Apakah kacer kita ini tipe panas atau tipe dingin. Jadi sebelum kita menentukan untuk memberikan pur, kita pahami dulu kondisi kacer kita ini. Ini sebagai contoh nih. Kacer yang kondisinya mudah gemuk atau terlalu obesitas, kira-kira mungkin nggak kalau kita memberikan pur yang proteinnya tinggi? Kan nggak mungkin. Nanti yang ada malah tambah gemuk kacernya.
yang ada malah jadi tidak bagus. Ya kan? Kacor itu sudah kelebihan protein misalnya, kemudian diberi pur yang proteinnya tinggi, ditambah lagi ekstra puding, ya hancur, kacernya makin gak bagus pasti. Kemudian contoh lagi nih, kacer yang bahan yang masih memerlukan kebutuhan banyak protein yang harus dipenuhi. Tentu yang kita pilih pur kadar protein tinggi. Supaya apa? Ya supaya cepat dapat. Teman-teman mungkin ada yang ingat kan, saya pernah membahas ketika saya merawat kacer bahan supaya cepat gacor dan meningkatkan birahi. Yang saya berikan pur itu pur lele, bahkan pur ayam. Karena apa? Karena pur lele dan pur ayam itu cukup tinggi proteinnya, di atas rata-rata, di atas 21%. Jadi alasan memberikan protein tinggi itu supaya kebutuhan proteinnya itu terpenuhi dan birahinya cepat dapat. Kemudian kita bisa lihat lagi kandungan dalam purnya. Ada kan di belakang kemasannya itu? Selain vitamin-vitamin, ada kandungan-kandungan yang disertakan di situ. Kadar proteinnya berapa persen, kadar lemaknya berapa, kadar airnya berapa, seratnya berapa. Nah, kita tinggal pahami itu dan pahami kondisi kacernya. Apakah kacer kita itu memerlukan protein tinggi atau protein yang rendah? Tapi kebanyakan banyak para kacer mania yang memilih pur untuk burung-burung yang umum nih. Memilih pur itu dengan kadar protein yang standar, misalnya 19% atau 18%. Jadi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Itu tengah-tengah, supaya cari aman, supaya tidak berimbas kegemukan. Kemudian selain kandungan kadar protein dan lain sebagainya, ada juga pur itu yang dipadukan dengan bahan-bahan tradisional lainnya, seperti ada yang rasa rumput laut, ada juga yang mengandung madu dan telur, ada yang mengandung kroto. Nah, itu semua disesuaikan untuk kebutuhan kacernya, karena kacer yang dirawat setiap orang itu berbeda-beda. Ada kacer yang memerlukan kroto, ada kacer yang memerlukan peredam fighternya supaya stabil, ada juga kacer yang memerlukan pendongkrak stamina dan fighter. Jadi pabriknya itu sudah tahu dan sudah meneliti kondisi-kondisi semua itu, supaya burungnya itu bisa nampil, supaya bisa memberikan yang terbaik untuk kacer kita, supaya bisa bagus kalau pemberiannya sesuai dengan kondisi kacernya. Contoh pur yang ada di depan saya ini nih. Ini kan ada 3 warna. Warna merah, kuning, hijau. Nah, pabriknya itu mengeluarkan pur dengan warna berbeda. Itu seolah memberi kode. Merah itu untuk pur protein rendah. Hijau memberi kode dingin. Kuning memberi kode panas. Nah, kita lihat kandungannya. Misalnya pur yang warna hijau, ini memiliki kandungan rumput laut. Nah, rumput laut ini mengandung asam amino esensial dan asam lemak esensial yang dipercaya sehingga bisa membuat kacer stabil suhu tubuhnya. Terus pur yang kuning nih, ada kandungan madu dan telur misalnya. Madu itu kalau kita minum itu ada rasa hangatnya. Madu dan telur untuk tubuh kita pun itu biasanya dikonsumsi untuk menambah stamina, menghangatkan tubuh dan mendongkrak tenaga, kan gitu. Ya contoh gampangnya beginilah. Kalau seandainya pur ini mengandung cabai, tentu rasa pur itu akan pedas dan panas, ya kan? Oke sobat, ini hanya sebagai contoh ya. Ini yang biasa saya berikan pada kacer saya. Contoh yang warna merah. Pur merah ini kadar protein rendah, cuman 16%. Ini saya berikan pada kacer yang gemuk atau mudah gemuk. Kemudian selain kacer yang mudah gemuk, ini juga untuk kacer yang ketika diberikan protein terlalu tinggi itu kacernya jadi gelisah. Apalagi kalau ditambah lagi ekstra puding yang banyak, tambah gelisah, tambah galak. Nah, biasanya cocok dikasih pur yang warna merah dan rendah protein ini. Kemudian yang warna hijau nih, ini biasanya saya berikan untuk kacer yang fighternya tinggi. Karena
Pur ini mengandung rumput laut atau seaweed dan juga memiliki kadar air lumayan tinggi, 12% ini kalau nggak salah. Kalau untuk proteinnya ini standar ya, cuman 19%. Jadi supaya kacer yang fibernya tinggi ini tidak terlalu emosional dan tidak terlalu gelisah. Nah, kalau pur yang warna kuning, kadar proteinnya ini 18%. Dan ada juga kadar airnya 12% nih kalau nggak salah. Tetapi pur ini mengandung madu dan telur. Dan ini biasanya saya berikan untuk kacer tipe dingin atau fibernya rendah, supaya bisa mendongkrak stamina dan powernya kacer tipe dingin ini. Dan ini kadar proteinnya ini sedang nih, tidak terlalu tinggi, supaya tidak terlalu kegemukan atau mudah gemuk. Karena kan saya pernah bahas kacer yang tipe dingin ini mudah sekali gemuk. Ada juga kacer mania untuk kacer rumahannya yang memberikan pur kadar protein tinggi ini supaya pemberian ekstra pudingnya itu minim atau bahkan sampai 0 ekstra puding. Tapi burungnya supaya tetap gacor dan rajin bunyi walaupun tidak diberikan ekstra puding, karena seolah-olah dipenuhi dari purnya yang kadar proteinnya itu tinggi. Nah, biasanya kalau kacer yang kelebihan protein nih, misalnya protein dalam tubuhnya itu sudah tinggi, ditambah lagi ekstra puding, kemudian diberikan pur kadar protein tinggi, itu biasanya kotorannya itu agak sedikit bau amis menyengat. Baunya itu tercium saat kita di dekat sangkarnya. Terus kotorannya juga biasanya agak sedikit. Kemudian kalau kacer yang kekurangan protein atau sangat membutuhkan protein yang tinggi, jika diberikan pur kadar protein rendah, itu biasanya makan purnya itu banyak dan rakus. Terus bisa dilihat juga dari kotorannya, itu lebih banyak lagi biasanya, karena makan purnya itu banyak. Mungkin untuk mencukupi kebutuhannya harus makan lebih banyak pur kalau proteinnya rendah yang kita berikan. Nah, itu hanya contoh kalau saya memberikan pur pada kacer itu. Intinya kita itu harus pahami kondisi kacernya, pahami kebutuhan kacernya, kebutuhan proteinnya, dan pahami juga karakternya. Kalau sudah dipahami kondisinya, tinggal kita coba pilih pur dan berikan sesuai kebutuhan kacernya. Kalau kacernya makin bagus, ya lanjutkan. Kalau kacernya malah tidak bagus, ya cobalah kita ganti. Kan gitu. Oke sobat, cukup sekian dulu lah dongengnya ya. Saya udah agak capek nih ngebacot dari tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membuka wawasan untuk sobat semuanya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer.